Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 22 November 2025. Tema renungan saat teduh kita, muda namun berkapasitas. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah sebagai orang-orang muda kami berkapasitas, dan sebagai orang-orang tua jangan merendahkan anak muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ayat yang sangat terkenal, dan ini menjadi ayat sewaktu kita yang masih muda, tentu ini tepat. Tetapi bagi kita yang sudah orang tua, sudah lansia, ayat ini juga ayat yang sangat berkumandang sewaktu kita masih muda. Ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihin, ada dua sikap yang perlu kita perjuangkan. Kalau kita kelompok, masuk dalam kelompok anak-anak muda, maka berjuanglah, jangan menganggap engkau rendah diri menghadapi mungkin orang-orang tua yang sebagian suka merendahkan anak-anak muda. Di dalam proses pertumbuhan, sesungguhnya tidak mengenal usia. Orang yang usia tua belum tentu dia matang, belum tentu dia bijaksana. Anak-anak muda belum tentu juga dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya kapasitas. Maka stigma dualisme yang seperti demikian kita harus gugurkan. Bagaimana seseorang itu berkapasitas bukan ditentukan tua dan muda. Tentu orang tua punya perjalanan pengalaman dalam waktu lebih banyak daripada anak muda. Namun jumlah waktu yang dilewati, umur yang bertambah, tidak menentukan pencarian kapasitas kedewasaan kematangan. Terjadi dengan sendirinya. Bisa saja justru semakin bertambah umur, bertambah waktu yang dilewati. Seringkali orang justru mengalami kemunduran, ketidakmatangan, emosi yang tidak stabil, merasa diri benar, semakin tua semakin keras kepala, semakin tua semakin merasa benar sendiri, semakin tua semakin sulit mendapatkan nasihat, teguran, dan masukan. Itu persoalan orang tua. Namun persoalan orang anak muda juga punya persoalan sendiri. Biasanya abai, kemudian tidak bertanggung jawab, malas, semaunya, ingin kebebasan, tetapi tidak menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh berjuang bahwa waktu kita masih muda, tidak mempersiapkan diri untuk masa depan, maka di masa tua kita kehilangan kesempatan yang sedemikian banyak. Kesempatan-kesempatan emas dalam waktu muda kita tidak gunakan baik-baik. Tidak demikian dengan Timotius. Timotius dipilih sebagai murid Paulus yang muda. Berapa usianya? Kita boleh belajar secara mendalam bagian daripada firman Allah. Tetapi Timotius adalah disebut sebagai orang muda. Oleh sebab itu pada ayat 12, sesungguhnya ini dikenakan, ditujukan kepada Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kapasitas seseorang bukan ditentukan usia, tetapi penjelasan berikut menunjukkan kematangan, kedewasaan. Tatkala apa yang terjadi di dalam hidup ini, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam keteladanan, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian. Apa dasarnya? Seluruhnya itu diperjuangkan dari dasar kebenaran firman Allah yang harus bertekun dalam membaca kitab suci dan dalam membangun dan juga di dalam mengajar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah sebagai anak-anak muda kalau mendengar renungan sahabat seperjalanan ini, biar jangan melewatkan seluruh waktu yang sedemikian luar biasa. Kita melihat Yesus dalam kemudaannya dari 12 tahun terus memperlengkapi diri. Timotius dalam kemudaannya terus memperlengkapi diri. Dan ada banyak contoh-contoh anak-anak muda yang hidupnya kemudian diserahkan sepenuhnya untuk dibentuk, diajar, dituntun oleh kebenaran firman Allah. Bukan menjadi pribadi yang hedonis, mencari kesenangan, mengumbar hawa nafsu, melakukan segala sesuatu yang sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi. Setiap pribadi harus bertanggung jawab atas hidupnya.
Bagi kita yang sudah orang tua, kita di rumah ada orang yang lebih muda, mungkin usia SMP, SMA, kadang-kadang kita perlu belajar dari mereka. Mereka tentu dalam pengetahuan, dalam pendidikan, seringkali jauh lebih baik dari kita. Kita seringkali di zaman terdahulu kita tidak punya akses yang sedemikian luas seperti yang dimiliki oleh anak muda sekarang. Anak muda sekarang terampil di dalam menggunakan media sosial. Anak muda sekarang memiliki banyak sekali opsi dan kreatif di dalam memecahkan masalah. Kalau kita berbicara tentang anak muda ditanya mau bekerja atau kemudian menjadi freelance, menjadi orang yang mandiri. Anak-anak muda sekarang berani mengatakan aku tidak mau bekerja, aku ingin bertanggung jawab dan memulai usaha dengan diri sendiri. Hargailah mereka. Kita mungkin tidak punya pengalaman seperti itu. Sebagian orang tua punya pengalaman. Mereka punya jalan hidup sendiri. Mereka punya mimpi sendiri. Mereka punya harapan sendiri. Dan mereka punya cara sendiri di dalam menempuh tujuan hidupnya dan menggapai masa depannya. Tetapi dasar yang paling penting, apa yang orang muda perjuangkan, apa yang orang tua perjuangkan, yaitu seperti firman Tuhan katakan, hidup dalam keteladanan. Jadilah orang yang bisa dipercaya, menjaga perkataan, menjaga tingkah laku, hidup dengan penuh kasih di dalam kasih Kristus yang mengubah kita dari orang yang tadinya tidak peduli, tidak pernah mau membantu orang lain, tidak punya empati, tetapi kasih Kristus sudah menguasai kita. Kita diubahkan di dalam kesetiaan dan kesucian. Kesetiaan menjadi perkara yang saat sekarang memang sulit. Kita banyak orang lihat ya, banyak orang yang tidak setia, mudah berbohong, mudah meninggalkan apa yang sudah dijanjikan, tidak dijalankan, bermain di belakang dalam berbagai macam bentuk relasi pasangan, kemudian juga yang sudah berumah tangga, hubungan suami istri, dalam perdagangan juga. Kemudian kita juga tidak setia kepada perjanjian yang sudah disepakati. Orang yang setia itu akan menjadi orang yang menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya. Tetapi orang yang tidak setia akan hidup dalam ketidaksucian, hidup dalam kejahatan dan kekotoran, penuh dengan trik, penuh dengan cara-cara yang buruk, di belakang bermain, tetapi di depan seakan-akan kita malaikat yang tanpa cacat dan tanpa celah. Biarlah kita hidup, baik orang muda, baik orang tua, baik yang lansia sekalipun, semua di hadapan Tuhan sama. Tuhan tidak menilai kapasitas seseorang dari usia, tetapi seberapa besar keinginan kita, perjuangan kita, pertanggungjawabkan kita, terus memperlengkapi diri menjadi orang yang matang, menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang bijaksana, hidup dalam keteladanan, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, menjadi pribadi yang setia, menjadi orang yang menjaga kesucian, dan mendasarkan seluruh perbuatan itu dengan bertekun dalam membaca kitab suci, membangun, dan juga di dalam mengajar. Firman Tuhan ayat 14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang jemaat. Biarlah kita bersyukur untuk kapasitas yang kita miliki, pertahankan, kembangkan, perjuangkan, dan Tuhan dimuliakan. Baik kita sebagai orang muda atau kita sebagai orang tua, kemuliaan Allah dinyatakan lewat keteladanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Jadilah hidup dalam keteladanan.